Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Pak Tamsir. Mohon izin perkenalkan nama saya Stephen Johnson Tambingon dengan NIM 1223025. Sekarang saya akan membahas mengenai paper yang berjudul Project Management Practices and the Implementation of Innovative Medical Drone Delivery Systems. Paper ini ditulis oleh dua orang, yaitu Nion Suti Francois dan Amolo Elvis Juma Amolo. Jadi di proyek ini tuh proyek Zipline di Rwanda yang melakukan analisis peran SDM maksud saya, pemangku kepentingan, resiko, dan komunikasi dalam keberhasilan implementasi teknologi kesehatan yang inovatif. Nah, dalam eh, ber- sekarang saya akan membahas konteks dan urgensi atau bisa dibilang latar belakangnya. Jadi ya Rwanda saat ini tentunya menghadapi tantangan geografis dan infrastruktur jalan yang sangat terbatas, sehingga drone eh, bisa digunakan untuk menyediakan solusi logistik yang cepat untuk pengiriman darah, vaksin, dan obat-obatan ke fasilitas yang terpencil, mengurangi waktu respons klinis, dan menyelamatkan nyawa. Jadi ya bisa dibilang ini tuh drone merupakan inovasi global. Jadi ini tuh bisa digunakan untuk mempercepat rantai pasok kesehatan. Di sini ada keunggulan juga eh, di Rwanda seperti regulasi yang pro teknologi dan kemitraan publik swasta. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai masalah yang dihadapi seperti dari operasional dan pemangku kepentingannya. Jadi di sini ada tantangan operasionalnya. Ya, meskipun sukses proyek Zipline di Rwanda ini tuh khususnya di distrik Muhanga menghadapi masalah infrastruktur yang terbatas dan komunikasi yang tidak konsisten. Lalu ada eh, kebingungan dalam berkomunikasi atau kendala komunikasinya. Jadi adanya kebingungan mengenai jadwal pengiriman dan lokasi titik drop off antara operator drone dan penyedia layanan kesehatan. Nah, lalu ada masalah pada pemangku kepentingan. Jadi di sini tuh ada kurangnya penyelarasan ekspektasi antara pemerintah daerah, penyedia kesehatan, dan operator zipline sering menyebabkan hambatan regulasi dan keterlambatan operasional. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kerangka teoritis dan metodologinya. Jadi ya di sini tuh penelitian ini tuh menggabungkan teori sistem dan teori divisi inovasi untuk memahami bagaimana teknologi baru diterima dan diintegrasikan ke dalam masyarakat. Nah, metodologinya ialah hmm, desain penelitian deskriptif dan korelasional dengan responden total 65 yang dilibatkan seperti manajer proyek, insinyur, tenaga kesehatan, dan pejabat pemerintah. Nah, lalu di sini ada metodenya itu, metode pengumpulan datanya itu melalui kuesioner, wawancara, dan tinjauan dokumen. Nah, di sini berdasarkan hal-hal tersebut, terdapat hasil analisisnya atau temuan yang pertama, yaitu manajemen sumber daya manusia. Nah, poin pentingnya ialah SDM ini itu memiliki pengaruh yang signifikan. Ya, P-nya itu kurang lebih ya dekat dengan nol gitu. Dan menjelaskan bahwa 72,1% variansi keberhasilan proyek ini didasarkan oleh SDM ini. Nah, jadi ya terdapat beberapa apa, rekomendasi seperti yang perekrutan yang terfokus, ya seperti target kompetensi yang teknis dan operasional untuk pilot, teknisi, dan staf klinis. Lalu ada pelatihan yang berkelanjutan seperti sesi praktek, simulasi darurat, dan pembaruan SOP yang secara berkala. Lalu yang ketiga adalah koordinasi tim, seperti peran yang jelas, jalur eskalasi, dan rotasi tugas untuk menjaga kapasitas operasional. Nah, lalu yang selanjutnya ini ada temuan yang kedua, yaitu manajemen pemangku kepentingan atau stakeholders-nya. Nah, poin pentingnya itu yaitu kolaborasi antara lembaga pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat lokal itu sangatlah penting. Karena kan di sini
P-nya ya di sekitaran nol juga, dan berkontribusi sebesar 45,4%. Jadi ya keterlibatan proaktif memperkecil konflik regulasi dan meningkatkan adopsi lokal. Di sini ada tiga solusi yang ditawarkan, yaitu pada pihak pemerintahnya seperti memberikan regulasi, izin lokasi, dan dukungan kebijakan. Dan selanjutnya itu ada penyedia kesehatan seperti integrasi alur kerja klinis dan kebutuhan pasokan. Lalu yang terakhir adalah masyarakat lokalnya, ya dukungan sosial dan penerimaan operasional. Nah, yang selanjutnya itu ada temuan yang ketiga, yaitu manajemen risiko. Jadi di sini tuh poin pentingnya adalah manajemen risiko yang proaktif sangat penting untuk mengatasi tantangan operasional. Bisa dilihat di sini P-nya tuh sama, nol, ya, dan memiliki keterlibatan sebesar 47,9%. Nah, di sini ada tiga solusi atau tiga proses yang dilakukan untuk manajemen risiko, seperti identifikasi, seperti pemetaan titik lemah operasional, contohnya cuaca, keamanan, atau teknis. Lalu proses kedua adalah mitigasi, seperti strategi redundansi, seperti stok lokal, titik peluncuran alternatif. Dan yang terakhir adalah monitoring, seperti mengecek dashboard kinerja, inspeksi berkala, dan latihan. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah temuan yang keempat, yaitu manajemen komunikasi. Jadi, poin penting ini tuh ya komunikasi yang terkoordinasi memiliki pengaruh yang terbesar, yaitu 74,1% pada keberhasilan ini. Jadi ya P-nya 0. Saluran yang jelas atau channel yang jelas, channel komunikasi yang jelas mempercepat keputusan dan mengurangi kesalahpahaman ke lapangan. Nah, di sini sama seperti yang tadi, ada tiga solusi yang bisa direkomendasikan, seperti prosedur operasi standar, seperti jadwal pengiriman, checklist, dan protokol drop-off yang seragam. Lalu yang kedua itu saluran atau channel komunikasi yang bersifat real time. Jadi penggunaan aplikasi pelacakan, radio, dan pusat koordinasi. Lalu yang ketiga adalah umpan balik dan pelaporan. Jadi ya di sini diperlukan umpan balik yang dilakukan secara terus-menerus untuk perbaikan berkelanjutan dan pembelajaran operasional. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa empat praktik manajemen seperti SDM, pemangku kepentingan, risiko, dan komunikasi secara kolektif menjelaskan 84,1% dari keberhasilan implementasi. Keberhasilan Zipline di Rwanda ini adalah hasil integrasi teknologi dengan praktek manajerial yang kuat seperti project management, bukan hanya pada fokus pada kecanggihan alatnya saja. Jadi ya teknologi jika ditambahkan dengan praktik project management ini tuh tentunya akan menghasilkan keandalan layanan sehingga ya dapat dikatakan sangat penting untuk melakukan pendekatan sistemik untuk skalabilitas. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai rekomendasi solusinya seperti yang pertama itu ada rekomendasi yang pertama perkuat SDM. Jadi ya melakukan program pelatihan komprehensif, evaluasi kerja berkala, dan paket retensi bagi personel kunci atau personel yang penting. Lalu yang kedua itu optimalkan komunikasi. Ya tentunya harus melakukan implementasi platform pelacakan real time dan SOP komunikasi antar stakeholders yang jelas. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada keterlibatan berkelanjutan. Ya tentunya ini tuh harus melakukan forum bersama secara rutin antara pemerintah, operator, dan komunitas atau bisa dibilang masyarakat untuk harmonisasi kebijakan. Lalu yang selanjutnya itu ada proaktif dalam manajemen risiko. Di sini tuh ya harus merancang mitigasi operasional dan rencana kontingensi atau pencegahan yang teruji. Nah, langkah awal yang direkomendasikan yang pertama adalah audit kapabilitas SDM dan kebutuhan pelatihan selama 6 bulan, lalu penerapan sistem komunikasi terintegrasi pada 3 fasilitas pilot,
Dan yang ketiga adalah pembentukan tim resiko dan evaluasi pasca implementasi setiap kuartalnya. Nah, sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.